warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Sekarang kita teruskan mengenai ayat sampai raka ke raka sudah selesai itu ya. Mulai dari ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam sampai terakhir wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil waktu dulu biha ilal hukam sampai wa antum ta'lamun. Itu sudah selesai. Ya, hanya dua pembahasannya yang sangat menonjol sekali adalah kesadaran seseorang atau kedasar makhluk insan manusia itu kepada Allah. Jadi itu terbangun tuh kesadaran, maksudnya bagaimana kesadaran kepada Allah tetap nomor satu, maksudnya yang cerita sadarnya ini sadar sebenarnya. Untuk sadar kepada Allah sudah banyak kita punya alat, misalnya akal pikiran sehat, kemudian alam. Cuma jangan dibayangkan dia dibayangkan di atas, dibayangkan di bawah. Enggak. Pokoknya dia ada, sangat dekat, subhanahu wa ta'ala. Itu maha suci dan maha tinggi. Begitu. Jadi jangan ada dirupakan beganalah, beginilah. Ya, memang ada ibaratnya bagaimana? Ya sama, misalnya seperti sebagian ibarat orang seperti ikan di dalam air katanya. Itu kan masih memang tidak menyangka Allah, supaya untuk kesadaran kepada Allah. Jadi macam sekarang lah. Jadi nampaknya kesadaran kepada Allah sudah semestinya selama ada akal pikiran. Kalau nggak ada tetap juga, tapi tidak kita merasakan lagi. Gitu. Nah sekarang ayat 189. Jadi seolah-olah bukan berpindah. Nah ya, jadi ini kita mulai untuk membacanya karena ini baru tampil Ibu Didi. Coba baca sampai akhirlah itu, Cak. Ya, lihat Quran langsung 189. Silakan. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yas'alunaka anil ahillah. Jadi yas'alunaka anil ahillah. Misalnya waktu Ibu baca atau kita membaca yas'alunaka. Ya. Kalau membaca bisa. Cuma kalau dari segi bentuk-bentuk bahasa atau dari segi bahasa, apa bentuk kata atau bentuk terbayang nggak atau sudah dipahami nggak? Yas'aluna itu berapa kata itu? Yas'aluna satu, satu lagi. Berarti dua kata. Lalu yas'aluna itu bentuk apa? Yas'aluna itu bentuk fi'il mudhari. Kan itu yang sekadar itu harapan kita. Bagi orang yang tidak belajar bahasa kan nggak tahu dia. Pokoknya yas'aluna, yas'alunaka. Kalau kita kan waktu membaca yas'alunaka udah tahu ini. Oh ini fi'il mudhari. Nah ini ini dhamir. Itu aja. Jadi harapan kita begitu waktu kita membaca Quran. Masa dulu saya kan sudah mengalami juga. Waktu dulu saya memang membaca itu barisnya. Saya nggak akan mengerti dulu di mana potongan-potongan bagian-bagian kata ini. Sekarang sudah paham. Lalu kalau sudah paham, baru kita tambah ilmu, begitu. Ya. Jadi harapan kita, jamaah kaum muslimin sedunia ini, waktu membaca Al-Quran itu, waktu dia baca itu sudah paham dia bentuk kata. Coba Ibu lanjutkan. Kalau yas'alunaka tuh, kalau fi'il mudhari, kalau ingin Ibu mencari, apa fi'il madinya? Sa'ala. Sa'ala. Coba Ibu buat 9. Bisa nggak 9 bentuk atau 10 bentuk kata itu? Sa'ala, sa'ala, sa'alu. Bukan itu, yang 14 itu.
Ini Oh, enggak yang bentuk fi'il madi, fi'il mudhari, masdar gitu. Coba. Sa'ala fi'il Sa'ala. madi. Sa'ala Ya. fi'il madi. Ah, Yas'alu fi'il mudhari. ya. Sa'alan masdarnya, Pak. Kalau sa'ala fi'il madi, yas'alu fi'il mudhari. Kalau masdarnya apa kira-kira? Berarti kita kan sudah mengerti. Berarti walaupun kita berterhenti, nggak ngerti, tapi sudah tahu apa daya, apa upaya kita supaya mengerti. Melihat, melihat apa? Kamus. Melihat. Melihat kamus. Itu maksudnya. Kalau tidak belajar bahasa kan disangkanya melihat kamus itu hanya melihat artinya, bukan. Apa? Coba lihat kamus. Sa'ala yas'alu, Tunggu dulu. apakah soalan? Kemarin kita udah lihat Apa salah? Sa'ala yas'alu su'ulan. Kan itu Ya. su'ulan. Apalagi yang dekat dengan dia? Mus'alatan. Satu lagi, Pak. Ada satu mus'alatan. Ya. Hanya dua itu. Ya. Baik, kan sudah fi'il madi, fi'il mudhari, masdar. Terus apalagi yang Ibu ingat dari yang 10 atau 9? Kenapa 10-9 saya katakan antara isim makan zaman kan sama saja. Ya, Pak. Isim fa'il, isim maf'ul. Apa isim fa'ilnya? Isim fa'ul sa'ilan. Ya, Sa'ilun. sa'ilun. Apa isim maf'ulnya? Musta'alun. Sa'ala yas'alu su'ulan atau sa'ilun. Terus apa lagi? Isim maf'ulnya? Musta'alun. Apa Pak Bet? Pak Bet apa? Mas'ulun. Iya, mas'ulun. Ya, mas'ulun. Kan bagaimana caranya kalau yang tiga ini membuat isim maf'ulnya? Diganti. Kalau isim fa'ilnya ke bawah baris yang kedua, huruf yang kedua. Ada jawab yang ringkas. Kalau 3 huruf bentuk fi'il madinya, isim fa'ilnya ditimbangkan. Ya, bagaimana caranya Bu Eti? Timbangannya mas'ulun. Kalau dia 3 huruf, isim fa'ilnya bagaimana caranya? Apa cetakannya? Fa'ilun. Patronnya? Fa'ilun. Bawakan ke fa'ilun. Kalau isim maf'ulnya apa cetakannya? Mas'ulun. Maf'ulun. Kan itu kan itu cetakannya maf'ulun. Ya, pala. Jadi kalau begitu sa'ala sa'ilun. Kalau isim maf'ulnya Mas'ulun. ya, isim maf'ulnya ditimbangkan ke maf'ulun menjadi mas'ulun gitu. Masing-masing itu ada 6, ada masing 14 fi'il madi. Itu maksudnya. Itu maka makin yakin saya selama orang tidak mengerti bahasa Arab, maka dia membaca Quran itu ya tidak akan tergambar oleh dia apa bentuk kata itu dan apa terjemahnya. Dia yang hanya tergambar mengawin-ngawinkan. Mengawin-ngawinkan itu kan namanya tajwid. Ya, yang memasuk-masukkan. Tajwid itu bentuk apa? Siapa ingat? Coba tajwidan. Apa itu? Masdar, Pak. Ya, apa fi'il madinya itu? Judan. Apa? Judan. Tapi sudah itu masdar. Kan tajwidan. Nah, coba. Jawada. Ya, jawada. Coba apa fi'il mudhari'nya? Yujawidu. Terus apa masdarnya? Tajwidan. Itu. Jadi memasuk-masukkannya itu. Jadi ilmu memasuk-masukkan cara mengucapkan kemudian gitu. Jadi kalau kita masih seputar itu memang iya betul. Tapi yang untuk bentuk ini bentuk fi'il madi, ini bentuk fi'il mudhari, ini bentuk isim fa'il, ini bentuk masdar, ini isim makan, isim makan kan nggak ngerti Wak. Betul Pak Bet. Lain kita paham orang-orang membaca-baca itu. Kalau nggak belajar enggak. Bukan berarti kita wah kami sudah hebat, enggak, itu perlunya. Ya. Nah, lanjut Ibu Didi, berarti apa lagi yang perlu dicari? Fa'ilnya lagi, Pak. Hah? Fa'ilnya lagi.
Itu belum selesai tadi, baru isim maf'ul baru. Ya, lambung kita 9. Yang balik mengulang. Coba apa lagi? Mas'ulun jadi Fil isim amar lagi, fil amar. Coba, fil amarnya apa? is'al. Iya, is'al. Kalau fil amar itu berapa? Bisa dibuat bentuknya? 6. Kan? Itu nanti itu kembangkan sendiri. Itu maksud saya. Itu maksud saya. Saya dulu waktu mulai mengaji, pandai mengaji kan gitu juga. Nggak ada terbayang saya, oh ini fil amar, ini fil mudhari, ini masdar. Nggak ada terbayang. Waktu mulai kita mengaji dulu di surau atau sama guru kan nggak ada terbayang. Itu maksud saya. Makanya mesti belajar bahasa. Kalau nggak belajar bahasa, nggak akan paham-paham tuh sampai menghembuskan nafas terakhir. Sampai membaca la ilaha illallah itu diucapkan. Tapi kalau orang mengerti bahasa, dengan lain itu seolah-olah bisa sudah diperagakannya. Ya. Jadi, fi'il amar apa lagi, Ibu Didi? Isim zaman lagi, Pak. Nah, ada nahi satu lagi. Kalau nahi kan murah itu. Oh, nahi. Coba. Ya. Apa itu? Nahi la tas'al. Iya. La tas'al. Kalau isim makan zamannya? Mas. Mulanya Pak, lupa. Hah? Mulanya apa? Mas. Pakai mas ya, Pak? Tapi fi'il madhi. Ya, ini yang kalau membuat isim makan zaman itu, dia barisnya ke atas. Kalau masjid kan. Nah, Masajid. Ya. Iya, kalau ini apa? Masalah. 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 Ya itu makanya Masalah. kalau dalam dua itu, dalam keadaan masa bertanya dan tempat bertanya. Jadi punya masalah sekarang katanya. Itu. Iya. Ya. Jadi dia berada di dalam isim makan atau isim zaman. Itu masalah. Ini baculai cari masalah-masalah masail. Kalau ada radio ada pula masail, ditanya dia kenapa masail, nggak tahu lah saya katanya. Masail bentuk apa itu? Coba. Jamak. Itulah. Jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Kalau sudah jamak taksir, kemana pikiran kita? Jadi berakal atau tidak? Gitu. Kalau sudah dia tidak berakal, apa yang kawannya? Kalau jadi fa'il, kalau tunggal? Tidak berakal, dia untuk apanya jadi mu'annas tunggal. Iya, itu yang digunakan. Apakah jadi pokok kalimatnya, apakah fi'ilnya, pokoknya itu melengkap semuanya. Ya, jadi itu terakhir isim alat apa? Kalau isim alat bagaimana cara menggunakannya lagi? Rumusnya yang perlu dulu bagaimana kalau isim alat? Dipakai mim juga, tapi baris mim itu kemana? Ke bawah. Ke bawah. Ya. Yang enaknya buat miftah. Iya. Kalau patah arti fi'il madhi apa? Setelah patah membuka. Telah membuka. Ya. Kalau patah kan telah membuka. Kalau isim alatnya miftah. Kalau miftah itu apa? Kunci. Alat kunci. Ya, alat pembuka. Ya, alat pembuka itu maka kunci. Ya, gitu kan. Ya, itu juga makalah. Tapi mikalah. Tuh. Jadi itu dia waktu membaca apa itu tadi, membaca yas'alunaka ya. Ini ditambah lagi sebenarnya nih, kalau sa'ala itu dia punya hamzah. Saya lupa apa namanya itu. Kalau dia pakai huruf ilat kan disebut dia pakai huruf ilat. Ini pakai hamzah dia. Saya sudah lupa, ada namanya. Kalau digandakan namanya mudha'af. Itu maka dalam syair dipakai orang dulu yang sudah dibuatnya itu. Misal asad, sahih hasad, sahih. Itu timbangannya saja itu. Sahih hasad, misal asad, mudha'af yang berganda. Lafif, itu
yang berganda huruf penyakitnya, makrun yang berbeda, ajwab, gitu aja disusun orang di syair-syair. Jadi orang dulu gitu aja belajarnya. Ya, mungkin ya itu orang itu karena lancar belajarnya itu karena dia memang dipondokkan, berarti dia siang malam di tempatnya itu dibimbing oleh gurunya. Nah, ini sekarang ke zaman kan sudah bukan zaman yang sudah repot ke sana kemari. Namanya zaman serba cepat. Maka saya bilang, oh mungkin main Instan. TikTok aja lagi, jadi nggak begitu. Tapi walaupun itu, cobalah. Makanya saya katakan, bagaimana kencangnya pun, bagaimana cepatnya, pasti juga nanti. Nah, Iya, Pak. bentuknya sudah tahu. Jadi yas'aluna, baru cari fa'il. Mana fa'ilnya? Pak, ini hum, Pak. Ya. Terus kalau kita pelajari di sini, kalau humnya itu tentu mesti ada tahu kemana kembali damirnya. Kemana kembali damirnya? Ke Allah. Mana pula kalau Allah, banyak jadi Allah itu kalau hum. Ya, ya, ya. Hmm. Pada orang yang berdosa. Ya, Kaitan mereka kan. seterusnya. Merekanya siapa? Baru dilihat ayat ini turun di mana. Gitu lagi, ulumul Quran lagi. Ini ayat surat Baqarah ini, suratnya surat digolongkan kemana ini? Makiyah, Pak. Makkiyah atau Madaniyah? Kalau Al-Baqarah Makiyah, tidak salah. Hah? Makiyah. Coba cek lihat mana. Madaniyah. Ada 2 ayat mungkin kecualinya ya. Iya, 2 ayat kecualinya. Berarti surat apa? Surat Madaniyah. Madaniyah. Ini masuk kecualinya ini apa enggak? Enggak ya? Enggak. Ya, kalau kecualinya kan ditulisnya di situ. Orang, awak kalau makan pisang takuba, kau nak Pak Bet? Orang-orang dulu tuh lah masih tungkin beraja. Awak membaca buku kurang saja. Nah itu orang. Jadi kalau begitu sudah tahu kita ini. Mereka siapa? Mereka orang di Madinah, Yahudi. Ya, orang-orang di Madinah bertanya kepada Muhammad. Nah, gitu. Cuma kalau ingin detailnya di mana kira-kira ayat ini turun, kalau turun. Itu makanya kalau dihubungkan ke malam qadar, ini malaikat yang menurunkan ini siapa dulu? Jibril. Jadi Jibril masih ada pulang-pulang balik antara 10 yang tinggal ini. Waktu kita masih membahas ini, dia mengatakan salam, salam. Kan pas, tidak payah-payah, gitu. Kalau kita membacanya, berkebutuhan kita baca. Jadi dia sebenarnya 10 akhir itu diperintahkan oleh Rabb, oleh Allah untuk melihat kembali. Tapi sebagian orang menafsirkan begitu hebatnya Jibril pun turun untuk memuliakan kita. Ya, birangkan saja, kan dia yang menurunkan wahyu. Ibaratnya berladang tadi, lihatnya ladangnya balik. Oh, itu orang membaca imma syakira wa imma kafura. Jadi awak marok-arok malam qadar jiwa tapi tidak pernah membaca Quran, nggak jelas, bentuknya nggak jelas. Gitu namanya menghayal-khayal itu. Ya, itu pun sudah saya katakan. Allah sudah tahu yang mana disalamkannya, ada yang mau menjalankan isi Quran, ada yang enggak, ya Pak Bet. Ya. Nah itu, lah tahu awak tuh. Sianan diucapkan salam di malaikat tuh salamun dia. Kalau di kampung awak kalau tentu lah tahun ke tahun karena enggak mau mengamalkannya. Kan lain lah telinga Pak Bet mendengarnya, tak mau mengamalkan. Bagi yang Lah single situnya dia tambah-tambah lah. Sabar, Pak Dek. Orang dan Arif bijak tangkuknya sekali. Oh iyalah tahu mau susah. Ya. Jadi itu ya sudah dapat jawabnya ya. Jadi bertanya mereka pasti mereka orang Madinah, nggak mungkin di Mekah ini, ya. Kenapa orang Madinah bertanya? Karena mereka sudah menjalankan apa? Syariatnya. Iya, syariatnya. Kalau di Makkah menukangi aslinya baru bengkel. Ya, orang keyakinan kepada Tuhan payah mereka.
Kalau apa ini itulah antara dia sama enggak. Nah, sekarang K itu bentuknya dulu, Bu. Bentuk apa K itu, Ibu Didi? Domir, Pak. Domir. Nah, kalau dia K ditulis kira-kira dalam prinsipnya atau dalam pada intinya dia jadi apa? Jadi maf'ul. Nah, jadi maf'ul. Kalau jadi maf'ul kan berarti dia dalam keadaan mansub namanya kan? Kan dalam keadaan nasab dia itu. Ya. Iya. Nah, kalau nasab disebut agak payah kalau nggak biasa pesantren. Apa itu nasab? Apa itu rafa? Kalau Bu Didi baru hati, saya yang tahu ya, Pak. Ya, dan tahu bari hidayah. Iya. Tapi kalau damir betukar bentuknya. Aslinya waktu baris depan atau waktu marfu apa dia ini? Anta ini. Anta. Anta. Lambo sabui mah anta. Anta. Lambo sabui anta ya. Anta dia. Anta, Pak. Ini dalam keadaan mansub. Dan dia kalau jadi mudhafun ilaih bagaimana bentuknya? Anta itu. Kalau anta jadi K. Ya sama juga seperti ini kan? Mm-mm. Kalau jadi maf'ul bentuknya bagaimana? K juga ya? Iya. Cuma apa bedanya dia berfungsi sebagai maf'ul atau mudhafun ilaih? Kalau dia kata benda, melekatnya mudah ini. Nggak apanya yang kata benda? Kalau kata bendanya, Yang tempat menempelnya itu apa namanya, Bu? Mudah Ya. Kalau yang disandarkan kepada dia atau yang didekatkan, ditempelkan boleh. Kalau bahasa bebasnya itu, kalau ditempelkan sama dia kata kerja, berarti dia jadi maf'ul. dia maf'ul. Tapi kalau yang didekatkan atau tempelkan dia kata benda, berarti jadi Mudhafun ilaih. Mudhafun gitu. ilaih. Guru saya tidak ada mengajarkan gitu dulu, tapi lahirlah di anak muridnya. Ini pun sanang tidak berang ya. Nah, ada dia najang kamku itu dulu. Iya, kalau dulu kan mudhafun ilaih. Itu dia. Jadi, seperti ini dalam bentuk jumlah apa? Kumpulan Jumlah apa itu? fi'liyah. Fi'liyah. Ya. Itu maka kata orang nanti jumlah itu fi'liyah la mahallalah. Jadi pakai itu penama peluasannya. Jadi kalau ini jumlah fi'liyah berarti maksudnya apa? Itu kan lebih halus tuh. Ya. Kalau jumlah ismiyah berarti kan bentuk berita yang abadi. Kalau ini? Bergantung pada waktu, masa. Iya. Ini sekarang masanya masa apa dipakai ini? Masa yang akan datang. Masih ada orang mau bertanya. Itu makanya saya belum bertanya kepada ahli-ahli bahasa. Kalau bahasa Inggris ada tenses waktu 16 bentuknya. Kalau bahasa Arab kok berapa waktu dipakainya? Waktu 2, Pak. Now and tomorrow. No, kalau bahasa Arab kan 2. Iya, taruhlah 3. Now and tomorrow kan 1 tuh, Pak. Enggak. Coba ingat nggak? Kalau bahasa Arab berapa masa dipakai kata kerja? 3 cuma, Pak. Masa lalu. Masa sekarang. Masa akan datang. Naniko masa dipakai kok. Masa akan datang. Jadi akan bertanya juga orang nanti. Jadi masa sekarang tuh, Pak. Ya kalau sekarang padahal peristiwa sudah lewat. Iya. Maksudnya dia itu dan kembotannya ke pakar-pakar bahasa nggak lunta laki deh. Orang nggak lepas sobo baca orang itu di baliannya kamu kan angkuna lebih tahu. Kan orang menanya hilal itu, Bro. Lah masuk bulan ke bulannya. Oh, enggak. Orang bertanya gunanya hilal-hilal itu apa? Apa itu hilal? Dijawab, hilal itu adalah waktu-waktu untuk beribadah. Ya, tapi kan peristiwa ini kan sudah berlalu. Sekarang nggak ditanya orang lagi. Kecuali kalau masuk hilal itu ya tuh. Ikinin hilal tuh tanya ke Bambang ku bergantung hilal awak tarik. Misalnya haji, di hilal lo.
Nah, itu maksud ambo. Lepas paham pertanyaanku. Misalnya Baik. kalau saya kulu supaya pakai sinnya, saya kulu. Kalau ya kulu apa artinya? Sedang berkata. Sedang Bisa berkata. sedang berkata, bisa akan berkata. Akan Akhirnya berkata. jadi sin dan akan berkata. Akan jadinya. Nah, akan berkata itu sudah berlalu waktunya atau akan memang akan terjadi? Sudah berlalu, Pak. Sudah Ah. berlalu. Baca rohnya tuh. Ana mau masuknya tuh. Iya. Mandi. Fil madi Malah berlalu ya. madinya fil mudhari. Dari ya. Jadi kalau di bahasa Inggris, kalau masa yang sudah lewat, dibuat past future namanya. Future. Ada past tapi future. Baru masa akan datang tapi lah lalu. Ada pas sedang berlangsung. Ada pas memang akan datang. Anak balik tensisnya tuh. Di awal sebenarnya Arab kok duju, cuma mungkin istilahnya beda. Itu bang kok sebagian orang kalau fil madi itu masuk izab itu atau memang rumit bahasa Arab kok jadinya. Kalau bahasa Inggris itu sabu itu. Tapi kalau bahasa Arab itu kan pakai yas'alu itu kan sudah fi'il mudhari itu kan artinya now dan masa akan datang kan itu keduanya pengertiannya, Pak. Iya kalau dibuat kok apa kini sedang bertanya orang tentang hilal, apalah lalu. Kini. Malu kini lah. Salah lewat. Salah lewat. Pengertian hilal. Iya, kan orang yang bertanya ini misalnya kan yas'alunaka anil anfal. Sedang bertanya mereka waktu itu tentang harta rampasan kan waktu itu. Entah kok begitu jawab para pakar. Itu kan mungkin kan dipertanyakan selanjutnya atau sedang. Baca Pak Bet. Iya, buktinya hilang. Pertanyaan orangnya satu Ramadannya itu. Enggak, maksudnya bukan bilo satu Ramadan tuh. Mungkin ada untuk sedang berlaku tadi itu. Mungkin juga itu memang ambo mengisian begitu juga, tapi waktunya apa nak mulai. Ya kan petangku ada dibahas ke guru. Abang kok puasa kok dasarnya bulan. Abang kok sholat dasarnya matahari gitu. Oh, itu ya itu kan itu mengenai hanya mengenai apa mengenai itu mangko itu yang kalau balik kita merujuk kepada bentuk ilmu dari itu kan masa berlalu sedang atau akan datang. Blender. Enggak ada sama sekali. Berhenti. Udah berhenti. Mungkin apa ya? Nah, jadi itu maksud saya. Apakah memang nanti masih ada orang bertanya seperti kata Pak tadi, ibadah bukan apa ya, kalau sholat memang dia bergantung kepada matahari. Ya. Sebenarnya enggak juga matahari, kalau subuh matahari itu. Iya, terbit matahari mah. Malah pula subuh terbit matahari. Iya, kan maksudnya fajarnya masih berhubungan dengan matahari. Jadi kalau Isya? Kalau Isya kan terbenam matahari. Iya, kan terbenam kan enggak ditanya orang. Yang sebenarnya terbenam matahari kan hanya maghrib. Iya, tapi kan sampai Isya itu belum bilang apa namanya? Nah, itu kan lagi cari-cari tuh. Tapi kalau ahillah ini, misalnya puasa Ramadan di bulan Ramadan, gitu dia. Jadi orang mungkin dulu penyebabnya ditanya orang kok berhubungan dengan bulan. Terus ini jadi PR bersama itu ya. Bagaimana mendudukkan tensisnya itu. Jadi kalau di bahasa Inggris ada 16 tensis, kita bisa paham. Misalnya nanti akan tapi sudah berlalu. Akan tapi sudah berlalu. 2 tahunan lewat, ambo kamakan, akan makan, tapi kan kamakan 2 tahunan lewat. Tapi kalau 2 tahun yang akan datang, saya akan ayo. Ada pula yang sedang.
saya sedang duduk di sini 5 tahun yang lewat. Sedang duduk. Jadi ada 16 tensesnya. Nah, bagaimana menjelaskan Arab ini? Entah itu nggak tahu lah. Misalnya kan, yas'alunaka, ini sudah apa lagi? Apa itu? Amma yatasa'alun. Amma yatasa'alun, Ya. tentang apa yang mereka sedang atau akan pertanyakan. Sudah bertanya atau apa? Dari situ tergambar oleh saya, mungkin masalah ini jadi persoalan terus. Itu ya. Itu untuk sementara dulu. Nanti pas ahla zikri. Coba ditanya orang pakar-pakar. Tapi cara bertanyanya ditanya mengenai langsung bendanya. Misalnya kalau yas'alunaka 'anil mahid, bertanya mereka tentang haid. Ya. Entah kalau orang dulu bertanya, orang sekarang bertanya, masa akan datang bertanya juga. Itu berlaku 3 tenses. Entah itu jadi 16, nggak tahu lah. Batu Pak Bet. Ya, ini kalau lah bertambah kaji, bukan awak tambah ragu, enggak. Tambah dalam. Tambah berpikir, Pak. Tambah berpikir. Kan makhluk. Nah, sekarang kita kembali ke Ibu Didi. Sampai sudah hampir selesai, dia akan anil ahillah itu apa? Jar majrur, Pak. Jar majrur. Jar majrur. Anil ahillah ya. Ini pun sebenarnya kalau didalami kan kok dipakai huruf an, kok tidak dipakai min, kok tidak dipakai bi. Itu kan untuk lebih halus dari bahasanya. Terus kalau al-ahillah itu bentuk apa, Bu? Bentuk isim, Pak. Ya, sudah jelas karena ada huruf jar, ada alif lam. Nah, ini pun kalau dicari nanti ahillah itu berasal dari kata apa ya? Itu sudah hanya tinggal melaksanakan aja kita. Di mana timbang-timbangannya? Apa seperti ilah itu kan dari fi'al, dari timbangan ini. Itu kajian saraf semua. Jadi yang jelas kalau Ibu terjemahkan apa itu? Bagaimana Ibu menerjemahkan? Akan bertanya mereka akan engkau Muhammad. Ya. Dari ahillah apa ya? Bulan sabit. Iya, dari bulan pertama terbit. Bulan sabit ya Pak ya? Ya, bulan pertama terbit. Jadi hilal. Nah, itu entah sekarang pun orang mungkin jadi pertanyaan seperti kata Pak Pet tadi, menentuan 1 Ramadan, itu dimasukkannya pula tafsirannya, ataupun sudah berlalu, atau tidak tahulah, itu bisa ditanya. Baik. Cuma nampaknya kalau di dalam-dalami, umur kita ini sebenarnya ke hari apa ke bulan? Ya kalau kita sekarang menghitungnya ke hari, matahari. Enggak, yang umur kita ini sebenarnya ke matahari atau ke bulan sebenarnya? Iko cari mana ya? Matahari karena dia Masehi. Enggak, maksudnya kalau ke matahari bohong hidup awakku sebenarnya. Oh. Aku tidak suka. Pagi lain, siang lain, sore lain ya. Bukan itu. Misalnya saya lihat orang mengandung, tanya mulai mengandung bila? Mulai dari terlambat haid. Iya, dihitung hari atau dihitung bulan? Hitung hari. Hitung hari. Bulan tambah hari Pak. Itulah Ibu Dini Naco labara bulan kok ya. 9 bulan 10 hari. Itu. Kini maksud 9 bulan tuh hitungannya kepada hari-hari kok apa memang bulan? Hitungannya ditanya bulan, padahal yang dihitung hari. Karena bulan Komariah itu kan berselisih 11 hari setahun. Jadi kan terjadi awak kebingungan jadi itu. Jadi barang awak sabana Pak, dijawab dong hari sabananya bulan. Di situ tuh lah bertia-tia kerja. Coba lah. Itu mangko ada orang mengejan sebenarnya umur Nabi Muhammad itu berapa? Coba lah kan ada ditanyakan orang tuh. Iya, 63 tahun.
Sama 63 ada tahun. 63 udah kurang. Oh. Kurang. Kalau 63 kali itulah sebalik hari kali 63. Segitu kurang. Itu. Itu. Lah, itu ambo hanya untuk tapi awak kan manusia. Manusia aku apa kelebihannya coba? Berpikir. Aku berpikir. Berpikir. Bisa berpikir, menimbang. Itu makanya manusia sebenarnya sudah semestinya dia ada kesadaran. Iya apa enggak? Ya, Pak. Ya, harusnya Tapi ya. kenapa tidak muncul? Sadar itu bahasa apa itu? Sadar. Bahasa Arab itu sudur. Nah, yang terbit dalam dari hati. Kenapa enggak sadar-sadar orang? Karena pengaruh setan nafsu. Nafsunya. Nah, sekarang sudah datang bulan puasa. Datang sadarnya atau sadar kemana perginya? Sadar menjelang berbuka. Macam gua, macam gua. Iyalah mana kaji ko lah melili-lili awak sebenarnya. lah senjata makan tuan ya. Bukan senjata makan orang, senjata makan tuan jadi. Jadi sebenarnya membuat orang supaya sebenarnya sadar sadrun. Kenapa Nabi Musa takut menghadapi Fir'aun? Nah, coba apa doanya? Coba Robis apa? Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri. Sudah sampai situ juga. Robis rohli sadri. Apa Sadri. katanya? Lapangkan dadaku. Lapangkan dadaku. Berarti kalau takut apa tuh? Sempit. Iya. Ya. Berarti sempit. Kalau pengertian sempit itu dalam konteksnya apa sebenarnya? Susah. Iya, kenapa sempit? Kan berarti sebenarnya nggak tahu kan menyangkut dengan ilmu. Iya. Setelah Allah memberitahu, apa kata Allah? Pergilah berdua dengan Innallaha Harun. ma'ana. Innallaha ma'ana. Baru katanya innallah. Baru dia ada kesadaran. Kalau begitu. Nah, sekarang kita berada dalam keadaan sadar sebenarnya atau masih mirip sedikit-sedikit. Nah, jujur sajalah. Ya, Ya, Pak. masih Sumbiang dia baru, Pak. Nah, jadi belum sebenarnya terbuka. Jadi itu makanya dia susah-susah. Kalau dia sudah sebenarnya terbuka, sudah mengerti, itu orang kajian tasawuf, ma'rifahnya sudah tingginya, sudah kasar, itu sudah hebat. Tapi kita khawatirkan dalam teori ilmu pendidikan kan ada tingkatnya apa? Bukan. Kan ada 3. Apa kalau dalam teori ilmu pendidikan itu? mendengar. Ya, tingkat yang pertamanya itu di seputar kognitif, berarti seputar pengetahuan. Ya berceramah pandai, macam saya lah, misalnya ceramah begini itu bisa dibaca, itu bisa diceramahkan sampai detail. Tapi nanti dalam pemakaian sudah dipakai apa belum? Kadang yang memberi ceramah itu baru yang tidak pakai. Enggak, maksudnya harapan di pendidikan itu atau ilmu agama ini pun gitu juga. Apa itu harapannya? Diamalkan. Iya. Malah ditambah satu lagi. Apa tuh kata Imam Syafi'i? Harus ikhlas. Hebat lah. Kalau di teori pendidikan nggak ada disebut ikhlas itu. Ada, udah terima gaji. Bukan terima gaji itu maksudnya. Kalau di pendidikan kan sudah dapat ilmu dikerjakan, nah setelah makan sudah. Kalau ada lagi kalau di dalam ajaran Islam digambarkan itu sampai gitu mukhlisin. Anta rabbi wa ana abduka amantu bika mukhlisan laka. Hebat itu. Mukhlisin alauddin. Yang kita bicarakan ini sebenarnya dalam rangka untuk sampai ke tingkat sadar ini. Iya, Pak. Ya, kalau yang nggak sampai ke tingkat ini, itulah makanya putar-putar di situ terus. Itu kajian awak baru yas'alunaka anil ahillah. Terus coba Pak Bet lagi, silakan selanjut Pak Bet sedikit sampai linnas. Coba.
sampai Wajah sampai haji. al-hajj. Silakan. Haji. Nah, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Gus. Sekarang dipotong aja. Kenapa haji dibaca itu? Karena dia diatafkan ke lin-nasi. Andai kata tidak ada wawunya itu, coba baca selengkap-lengkapnya. Qul hiya mawaqitu lin-nas. Qul hiya mawaqitu wal hajj. Coba yang kedua ini apa? Yang pertama kul hiya mawaqitu linnas. Yang kedua Qul hiya mawaqitu hajj. Waqitu lil haji. pakai li-nya. Iya, lil hajj. Ya. Jadi pertama kul hiya mawaqitu linnas, yang kedua kul hiya mawaqitu lil haji. Lil hajj. Kalau menuliskan lil haji itu baca runya. Dihubungkan alifnya. Dihubungkan Dibuang. alif dengan Dibuangkan. ya, dihubungkan. Oh ya, di bawah ya. Ya. Dikonekkan saja alif 7 lam. Ya. Lil haji. Lil haji. Itu ya. Akonya. Nampak tuh. Jadi ibadah puasa. Di situ kenapa satu? Hiya, kenapa hiya Pak Bet? Karena kan bulan dihukum tadi. Mu'annas. Mu'annas. Dihukum mu'annas. Sebenarnya kalau satu dia hilal. Ini banyak. Itu. Bukan dihukum mu'annas. Kalau matahari hukum mu'annas, ya hukum bulan. Oh iya, kemari ya. Itu ikut malah yang hilal itu sebenarnya kan apanya? Itu celah, ganggang. Iya. Jamak apa ini? Bisa kita cari ahillah. Jamak taksir. Taksir apa? Taksir tidak berakal. Itu maka dikasih tunggal mu'annas ya kawan. Iya. Kalau andai kata pakai fi'il misalnya tola'a kan fi'il madi. Kalau mau dipakai juga al-ahillah muftadanya bagaimana? Coba. Al-ahillatu. Al-ahillatu. Kalau tola'a kan terbit. Yang mana dipakai? Tola'at. Itu dia kan perempuan juga. Kalau menunjukkan ini adalah hilal. Bagaimana? Coba. Tilka. Boleh tilka. Tilka Ahillah. Itu maksud saya mungkin lebih paham Pak Ibu. Kalau kalau jamak taksir tidak berakal, maka apapun dilibatkan semuanya tunggal perempuan. Itu maka tatanazzalul malaikah itu Pak Bet. Maka dipakai mudhari tatanazzalunya. Ya. Terus kalau dikembalikan gunanya hiya ini jadi apa? Jadi mubtada. Ya. Mana kabarnya Pak Bet? Semuanya. Semuanya. Lengkapkan sekali kabarnya. Mawaqitu haji. Enggak, linnas. Ya, berarti lengkap tuh. Kalau mulu-mulu dulu mencari kabar ya tunggal-tunggal dibuat. Sahaza kitabun. Ya ini enggaklah lengkap. Jadi hiya, mana muktadanya? Hiya, mana kabarnya? Mawaqitu linnas. Cuma diuraikan. Mawaqitu itu bentuk apa itu? Bentuk satu, bentuk dua, bentuk banyak? Banyak ya. Banyak. Banyaknya banyak apa? Jamak taksir juga. Banyak taksir. Sementara hiya satu, boleh enggak? Boleh. Kan ini yang disebut. Jadi mawaqitu seolah-olah tunggal pula dia. Itu maka boleh hiya. Paham tuh. Kini lo sobok aja. Ulang-ulang kok enggak paham. Paham maksudnya.
Kalau dia jamak taksir tidak berakal, apapun gandengannya, apakah dia jadi fa'il, apakah jadi khabar, apakah dia jadi boleh saja tunggal muannas. Tunggal muannas. Nah, tunggal muannas itu apa? Ada dhamir, apakah kata penunjuk, apakah bentuk fa'il. Nah, paham maksudnya itu. Kedua, jadi kalau dibuat nanti misalnya haula'i mawaqit salah, yang betulnya dipakai hazihi boleh, iya boleh, tilka boleh. tilka boleh gitu. Ya. Itu maka dia. Kenapa barisnya tu tidak ti? Karena dia Karena khabar. jadi Kabar. Jadi khabar. Kalau bentuk tunggalnya apa? Waktun. Wakoya. Oh, enggak. Wakoya. Bukan Wakoya. waktu. Wakoya, Pak. Waktu nak wakat. Kalau waktu enggak itu. Maukut. Maukut. Ya. Maukutun. Mawakit. Gitu dia. Oh, Ya. itu. Kan menunjukkan masa ini. Isim. Ya. Dia sebenarnya berbentuk isim ini, tapi dia isim apa ini? Isim zaman makan. Isim zaman. Zaman. Cuma dia sudah berbentuk jamak taksir. Taksir. Kalau linnas jamak majrur. Itu dia. Ini perlu tafsir ini. Dianya ahillah, dianya terbit bulan itu waktu-waktu bagi manusia. Ini waktu-waktu bagi manusia, waktu sholat apa waktu apa? Enggak ya? Waktu sholat enggak ada matahari. Menghitung tahun. Ini waktu-waktu apa ini? Menghitung tahun. Mawaqitu linnas menjadi waktu-waktu penentu-penentu pembatas-pembatas bagi manusia. Apa? Menghitung waktu tahun, Pak. Ya. Setahun 12 bulan kan itu. Ya. Selainnya termasuk umur kita sebenarnya. Misalnya kalau haid dihitung apa, Bu? Bulan. Itu kan. Apa? Kalau misalnya iddah perempuan? Bulan. Bulan juga. Makanya. 3 bulan. Iya, tapi bagus salat tadi kecuali tergelincir matahari sampai terbenam matahari, sampai terbit matahari. Bagus enggak bulan tadi? Itu karena kalau di matahari itu mungkin karena kita siang, tapi ada juga malam. Kalau malam bagaimana katanya malam? Coba memberi waktu malam, waktu Isya. Sudah tanda merah. Kalau Isya sudah ada hilang tanda merah. Tanda merah. Tanda merah waktu matahari terbenam. Kalau asar? Tergelincir. Kalau asar apa? Asarnya kebaya ya. Kalau zuhur bolehlah. Kalau zuhur apa? Tergelincir matahari. Asar itu setelah hilang bayang-bayang. Nah, jadi kembali kita itu makanya ini perlu ditafsirkan. Jadi mawaqit. Jadi sebenarnya mungkin untuk kalau matahari itu kan disebut inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Mauquta. Ada waktu-waktu. Nah, itu mungkin ini. Kemudian di sini al-hajj. Coba ibadah haji itu kan di bulan apa itu? Zulhijjah. Zulhijjah. Ya. Yang Zulhijjah itu apa artinya? Terakhir. Kalau zu apa artinya zu? Punya. Punya. Iya, itu yang isim yang 5 itu salah satu. Zu. Ya. Kalau zu itu dalam keadaan marfu, mansub atau keadaan kasrah? Marfu. Iya, marfu. Kalau dia keadaan kasrah? Zu juga. Zi. Zi. Kasrah. Kalau keadaan di atas? Za. Za. Itu dia. Jadi itu ya.
Adapun hajinya, haji kalau Zulhijjah, hijjah dibuat, bukan Iya. haji, hijjah. Nah, itu makanya jadi di sini dipakai haji ini berarti kepada pelaksanaan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu setelah berapa tuh? Bulan ke berapa? Pakai ke lah. 12. 12. Ya ke-12. Kenapa enggak kalau bulan puasa bulan ke berapa? Bulan ke 10. Gimana? Bulan 9. Nah, 9. 9. Ya. Nah, jadi bulan 9 dikendalikan nafsu. Kalau bulan 11? 11 lah sangat terkendali. Enggak, maksudnya kalau sudah Zulhijjah, Fitrah. kalau sudah Belum Ramadan Zulhijjah. apa lagi? Fitrah. Sawal. Ya, Syawal. Syawal apa artinya? Meningkat. Meningkat. Jadi sudah terkendali hijrah berarti menemukan jati diri. Sudah terkendali. Sudah itu apa lagi? Zulqa'dah. Zulqa'dah itu apa? Zulqa'dah belum tahu lagi guru apa artinya. Kaidah itu kan undang-undang. Undang-undang. Ya, Nah. nafsu sudah terkendali, undang-undang dijalankan. Tegak supremasi hukum. Sudah itu terakhir Baru Zulhijjah. dibuktikan jadi alasan pergi ke Mekah. Iyalah. Sebenarnya itu tapi karena nggak mau orang mendalami, butuh putar-putar itu panjang. Makanya orang haji itu nafsunya dikendalikan, maka lajidala lapasa sangka barulah tagak meningkat, baru terbukti menjadi hujah lah dia, kemanapun pergi dia menjadi hujahnya Allah gitu. Alasannya Allah. Gitu caranya. Banyak kaji kolej sebenarnya. Jadi dari letterlek saja lah menentukan. Iya. Nah, tapi tidak kunjung sadar ya, kan cerita sadar ini. Iya. Sadar itu kan ada mengetahui. Maka berdoalah Nabi Musa, Rabbi shrahli. Tapi kata Agus Mustafa, Nabi Musa itu bukan takut, ya kan? Nabi Musa itu sebenarnya hutang budi. Jadi bagaimana mau berdakwah? Yang mau didakwahi Kalau yang nggak terbuka hatinya kan disangkanya dengan hutang budi itu tidak takut. Ya, kan sudah diajarkan Allah. Walaupun hutang budi nggak takut. Kalau yang benar kan gitu. Itu dia penjelasan dia. Dan isinya sebenarnya masih ada takabui. Baru dibukakan di tanah Allah. Kuhanya baru nampaknya. Ya pergilah. Baru pergi dia. Makanya saya pernah saya lawak-lawakkan sama ada profesor ceramah, dia di depan kami dia pakai Rabbi shrahli. Jadi saya katakan, Prof, kami ini bukan kayaknya Fir'aun, itu tersinggung. Ya, sampai sini pelajaran kita. Kita tutup. Besok sambung lagi Bu Eti, yang berdua lagi sedang umrah ya. Ya, Pak. Sedang apa itu? Sedang applied ya, sedang melaksanakan aplikasi. Ya. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil wa 'allimna lughatal Quran. Ini yang tadi itu lughatal Quran, wa 'allimna lughatal Quran, wa 'allimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, na'am. Ma'assalamah. Ma'assalam. Berarti